Banten. Destinasi wisata religi. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi kerealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Siar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangan ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walangsungsang sempat melakukan siar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam siarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga dalam perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan bujuk umum atau penguasa Wahanten pesisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat 2 penguasa, yaitu Sang Surosowan atau anak dari Prabu Jaya Dewata atau Siliwangi yang menjadi bujuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadikan bujuk umum untuk wilayah Wahanten Pirang. Di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Hanten atau putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon atau lahir pada 1477 Masehi, dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama dari pemberian kakeknya Sang Surosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479 setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadi Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Latar belakang penguasa Banten: perkawinan Pangeran Seberang Lor atau Yunus Abdul Qadir
dengan Ratu Ayu atau Putri Sunan Gunung Jati. Terjadi 1511 sebagai Senopati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, seberang Lor, untuk sementara berada di Cirebon. Kelak Yunus Abdul Qadir akan menjadi Sultan Demak pada 1518. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata atau Siliwangi, Pakuan. Tahun 1512 ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungkan Panglima Portugis